Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang, mahasiswa semester 1 jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar. Baiklah, untuk pertemuan ke-6 ini saya akan membahas mengenai materi variabel penelitian. Yang pertama yaitu pengertian variabel penelitian. Variabel adalah sebuah konsep, ini menurut F.N. Kerlinger. Sementara variabel juga bisa diartikan kondisi-kondisi yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol, atau diobservasi dalam suatu penelitian. Ini menurut Y.W. Best. Selanjutnya, menurut DPT Dikbud, variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Contohnya, variabel penelitian ini contohnya yang laki-laki dalam konsep jenis kelamin, kemudian insaf dalam konsep kesadaran. Kemudian, variabel dapat diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih, misalnya variabel jenis kelamin yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, laki-laki dan wanita, variabel ukuran industri, kecil, sedang, dan besar. Selanjutnya, variabel jarak angkut, dekat, sedang, dan jauh, variabel sumber modal, modal dalam negeri dan modal asing, dan sebagainya. Jadi berdasarkan pengertian-pengertian variabel yang saya sampaikan tadi, maka dapat dirumuskan bahwa variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua itu jenis-jenis variabel. Jenis-jenis variabel itu yang pertama ada variabel independen, yang mana variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, anteseden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua itu variabel dependen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel output kriteria konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat, yang mana variabel terikat ini variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Baiklah, yang selanjutnya itu variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antar variabel independen dengan dependen. Jadi variabel ini disebut juga variabel independen kedua. Hubungan perilaku, contohnya itu hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik atau kuat kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga ikut mencampuri. Di sini anak adalah sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan, dan pihak ketiga adalah sebagai variabel moderator yang memperlemah hubungan. Hubungan motivasi dan produktivitas kerja akan semakin kuat bila peranan pemimpin dalam menciptakan iklim kerja sangat baik, dan hubungan semakin rendah bila peranan pemimpin kurang baik dalam menciptakan iklim kerja. Yang keempat itu variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi perubahan atau timbulnya variabel dependen. Apa yang kita duga memiliki dampak, inilah kita identifikasi sebagai variabel intervening. Variabel intervening ini adalah variabel yang tidak pernah diamati dan hanya disimpulkan berdasarkan pada variabel terikat dan bebas. Yang kelima adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Yang mana variabel kontrol ini sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Contohnya, pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dengan keterampilan dan mengetik, yang mana variabel independennya pendidikan anak SMK dan anak SMU. Variabel kontrol yang ditetapkan sama misalnya adalah naskah yang diketik sama, mesin tik yang digunakan sama,
ruang tempat mengetik sama, mesin tik yang digunakan sama. Dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik dapat diketahui lebih pasti. Untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen, dependen, moderator, intervening, atau variabel yang lain harus dilihat konteksnya dengan dilandasi konsep teoritis yang mendasari maupun hasil dari pengamatan yang empiris. Untuk itu, sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti perlu melakukan kajian teoritis dan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan diteliti. Baiklah, cukup sampai sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.